Halo semuanya, selamat datang di sesi pemaparan kita kali ini. Coba bayangin deh, gimana caranya tumpukan kertas birokrasi yang bikin pusing, tiba-tiba disulap jadi sistem digital yang super praktis? Nah, hari ini kita bakal ngebedah sebuah cetak biru yang keren banget dari seorang aparatur sipil negara bernama Pak Siswandi. Beliau ini lagi ngebangun transformasi besar di Dinas Sosial Kabupaten Cirebon. Bayangin, kantor yang tadinya penuh lautan dokumen fisik, sekarang lagi bertransformasi jadi pusat kekuatan digital. Ini bukan sekedar teori di atas kertas ya, tapi bener-bener langkah nyata. Yuk, kita mulai. Oke, ini dia peta jalan kita buat pemaparan kali ini. Pertama, kita bakal lihat masalah dari pendataan manual, terus kita analisis pakai metode 5W, 1H, dan 6M. Setelah itu, kita bedah 7 langkah rencana aksinya, target green office-nya, dan terakhir, gimana strategi mitigasi risikonya. Sip, langsung aja kita masuk ke bagian pertama. Masalah pendataan manual, pusingnya mempertahankan status quo. Jujur aja, kita semua pasti pernah merasa frustrasi kan kalau harus berurusan sama administrasi pemerintah yang masih pakai cara lama. Coba kita bandingin. Di satu sisi, ada sistem manual yang lumayan ribet. Bayangin kalau kalian itu relawan sosial. Kalian harus datang jauh-jauh ke kantor dinas, keluar uang transport, cuma buat ngisi buku tamu fisik. Belum lagi resiko bukunya rusak atau hilang, dan pastinya boros kertas banget. Nah, di sisi lain, cetak biru ini nawarin sistem digital. Semuanya mandiri via QR Code, data langsung otomatis tersimpan, dan pastinya efisien banget tanpa kertas. Beda banget rasanya kan? Jadi gini, buat Dinas Sosial Kabupaten Cirebon, urusan buku tamu ini bukan sekedar hal sepele loh. Ini benar-benar jadi hambatan yang lumayan besar. Proses manual ini tuh nyedot banyak waktu berharga, ngabisin anggaran, dan bikin capek staf yang harusnya bisa fokus ngelayanin masyarakat. Kebayangkan, cuma gara-gara satu urusan administrasi yang lambat, efek dominonya bisa bikin efisiensi layanan pemerintah di sektor itu jadi ikutan terhambat. Tapi tenang, kita di sini bukan cuma buat ngeluh soal masalah. Kita masuk ke bagian 2, analisis 5W, 1H, dan 6M. Kita bakal lihat gimana masalah ini didiagnosis sampai ke akar-akarnya, pakai kerangka yang super terstruktur. Nah, ini bagian yang menarik banget, pemetaan 6M. Di sini kelihatan jelas gimana semua elemen itu saling nyambung. Dari sisi atau SDM, literasi teknologinya belum merata, ditambah metodenya yang masih manual. Tapi coba perhatiin point machine sama material. Gak adanya aplikasi digital dan ketergantungan yang kebangetan sama kertas fisik. Nah, itu dia kerok utama yang narik turun efisiensi kantor ini. Jadi, ini bukan salah satu atau dua orang aja, tapi emang ada celah sistemik yang butuh alat bantu digital yang pas. Hal ini juga makin diperkuat sama analisis 5W, 1H-nya. Intinya jelas banget, apa sih yang mau dilakuin? Transformasi dari manual ke digital. Terus, kenapa harus repot-repot? Ya karena ini bakal ngehemat biaya operasional, bikin data instansi lebih aman, dan ngedukung konsep kantor ramah lingkungan. Terus, gimana cara ngeksekusinya? Simple dan praktis. Bikin sistem pakai QR Code yang dihubungin ke platform yang udah familiar, kayak Google Forms. Solusi ini cerdas banget, karena mereka nggak perlu keluar budget gede buat bikin aplikasi baru dari nol. Oke, sekarang kita masuk ke menu utamanya, bagian 3. 7 langkah rencana aksi, cetak biru transformasi digital. Matriks yang dibikin sama Pak Siswandi ini tuh bener-bener logis dan sebenarnya bisa banget dijadiin peta jalan buat memodernisasi birokrasi di instansi mana aja. Kita mulai dari fase perencanaan ya. Perubahan besar kan gak mungkin terjadi dalam semalam. Makanya langkah 1 dan 2 ini krusial banget. Konsultasi dulu sama mentor buat dapat lampu hijau, terus merumuskan SOP alias standar operasional prosedur yang jelas. Kenapa ini penting? Ya karena kalau ada teknologi baru tapi gak ada aturan mainnya, yang ada malah bikin bingung. Nah, setelah fondasinya kuat, baru deh di langkah 3. Sistem digital berbasis QR Code-nya mulai dirancang dan dibangun. Terus kita lanjut ke fase eksekusi. Menggelar teknologi baru itu baru setengah jalan loh. Langkah 4-7 nih yang mastiin apakah sistemnya bakal kepake atau enggak. Setelah diuji coba, harus ada sosialisasi dan pelatihan. Ngajarin staf dan pengguna itu kunci utama, biar mereka mau move on dari kebiasaan lama. Setelah itu, harus terus dipantau, dievaluasi, dan disempurnakan. Tujuannya apa? Biar perubahan ini benar-benar tempel dan jadi budaya kerja baru, bukan cuma proyek sekilas aja. Sekarang, kalian mungkin mikir, oke, terus apa dong dampak makronya dari semua usaha ini? Nah, kita masuk ke bagian 4, target green office, hasil bagi lingkungan, dan efisiensi. 80%, yap, kalian gak salah dengar. Target berani dari inovasi ini adalah nekan penggunaan kertas
pendataan relawan. Ini langkah nyata dan terukur buat secara aktif mendukung inisiatif Green Office dari pemerintah. Coba deh bayangin, tumpukan buku tamu yang tebelnya minta ampun selama bertahun-tahun tiba-tiba hilang dan berubah jadi byte data di sistem awan. Dan tahu nggak yang bikin ini makin berlian? Dampaknya itu meluas, nggak cuma soal nyelamatin pohon aja. Dengan bawa satu proses simpel ini ke era ponsel pintar, langkah ini langsung sejalan banget sama target nasional. Kayak integrasi SPBE atau sistem pemerintahan berbasis elektronik, datanya bisa dilacak secara instan, laporan direkam otomatis tanpa lembar manual, dan ujung-ujungnya ini nyiptain tata kelola pemerintahan yang jauh lebih modern, akuntabel, dan transparan buat publik. Tapi ya, kita juga harus realistis dong, nggak ada transformasi yang nggak ada celahnya. Makanya kita bahas bagian 5, strategi mitigasi resiko, alias ngecek realita dari sebuah perubahan. Di kepala kalian mungkin udah muncul pertanyaan ini, emang iya transformasi digital ini bakal mulus-mulus aja tanpa hambatan? Jawabannya tentu aja enggak. Sistem baru pasti bawa tantangan baru. Tapi yang bikin rencana ini tangguh adalah mereka udah proaktif mikirin skenario terburuknya. Misalnya nih, gimana kalau ada staff yang gagap teknologi? Tenang, udah disiapin buku panduan dan pendampingan langsung. Terus gimana kalau internetnya tiba-tiba mati? Udah ada prosedur cadangan manual, biar kerjaan gak mandek. Takut sistemnya error? Makanya ada masa uji coba khusus sebelum dirilis resmi. Semua potensi masalah udah dipikirin solusinya dari awal. Jadi, sebagai penutup sesi pemaparan kita kali ini, coba deh kita renungin pertanyaan penting ini. Kalau ngedigitalisasi satu hal sekecil buku tamu aja bisa ngemat waktu sebegitu banyaknya, ngamanin data, dan motong 80% limbah kertas di satu instansi, bayangin dong, ada berapa banyak lagi potensi luar biasa yang tertidur di lorong-lorong birokrasi lainnya. Cetak biru dari Pasiswandi ini jadi bukti nyata kalau perubahan besar itu nggak harus selalu nunggu proyek miliaran rupiah. Semua bisa dimulai dari kemauan buat mendigitalkan hal kecil yang ada di depan mata kita. Nah, kira-kira proses manual di tempat kerja kalian apa nih yang udah berteriak minta ditransformasi? Terima kasih ya udah gabung di pemaparan kali ini, dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.